Perkenalkan, nama saya Seri Olandian, NIM 2012-11689, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi limfatik dan darah. Yang pertama yaitu adalah limfe. Limfe adalah cairan jaringan yang masuk ke dalam pembuluh limfe. Pembuluh limfe berbentuk seperti tasbih karena mempunyai banyak katup sepanjang perjalanannya. Pembuluh limfe dimulai dari kapiler limfe, terus masuk ke pembuluh limfe kecil, dan masuk ke pembuluh limfe besar, dan masuk ke aliran darah. Selanjutnya yaitu fungsi sistem limfatik. Yang pertama yaitu mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Yang ketiga, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari sirkulasi darah ke saluran limfe. Yang melaksanakan fungsi ini ialah saluran lateral. Yang keempat yaitu kelenjar limfe, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme ke dalam jaringan dan dari bagian tubuh yang lain. Yang kelima yaitu apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Yaitu saluran limfe. Terdapat dua saluran limfe utama. Yang pertama yaitu ductus thoracicus sinistra, dan yang kedua yaitu ductus lymphaticus dextra. Yang pertama yaitu ductus thoracicus atau ductus lymphaticus sinister, mengumpulkan cairan limfe dari tubuh bagian tungkai bawah, kiri kanan, abdomen kiri kanan kiri, dada kiri, kepala kiri, lengan kiri, kemudian masuk ke sirkulasi darah lewat vena subclavia sinistra. Yang kedua yaitu ductus lymphaticus dexter, ialah saluran yang jauh lebih kecil dan mengumpulkan limfe dari kepala kanan, leher kanan, lengan kanan, dan dada sebelah kanan, dan menuangkan isinya ke dalam vena subclavia dextra yang berada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya yaitu pembuluh limfe. Struktur pembuluh limfe berupa dengan vena kecil tetapi tidak memiliki banyak katup sehingga pembuluh limfe tampaknya seperti rangkaian petasan atau tasbih. Yang kedua yaitu pembuluh limfe yang terkecil atau kapiler limfe, lebih besar dari kapiler darah yang terdiri hanya cystic endothelium. Yang ketiga yaitu pembuluh limfe bermula sebagai jalinan kasus kapiler halus kapiler yang sangat kecil atau sebagai rongga-rongga limfe di dalam jaringan berbagai organ. Selanjutnya yaitu pembuluh limfe khusus di usus halus yang berfungsi sebagai absorpsi lemak atau kilomikron, disebut dengan lateral villi. Selanjutnya yaitu kelenjar limfe atau limfonodi. Limfonodi berbentuk kecil lonjong atau seperti kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfe. Kerjanya sebagai penyaring limfe dan dijumpai di tempat-tempat terbentuknya limfosit. Kelompok-kelompok utama terdapat di dalam leher, aksial, torak, abdomen, dan lipatan paha. Selanjutnya yaitu tonsil. Tonsil merupakan kelenjar limfe yang terdapat vakum oris dan faring atau tonsilla fungrularis, tonsilla palatina, dan tonsilla lingualis. Tonsil merupakan garis yang pertahanan infeksi yang terjadi di mulut, hidung, tenggorokan. Tonsil yang gagal menahan infeksi akan meradang yang disebut tonsilitis. Selanjutnya yaitu sistem limfatik. Tersusun atas cairan limfe, pembuluh limfatik yang mentransfer cairan limfe, sejumlah struktur dan organ yang mengandung jaringan limfatik atau hypophysis within a filtering tissue, dan sumsum tulang merah.
Selanjutnya yaitu sistem limfatik bekerja dalam cairan tubuh yang bersirkulasi untuk membantu pertahanan tubuh melawan agen penyebab penyakit. Kebanyakan komponen plasma darah tersaring pada dinding kapiler darah menuju aliran interstisial masuk ke pembuluh limfe atau cairan limfe. Selanjutnya yaitu perbedaan utama cairan interstisial dengan limfe adalah lokasinya. Cairan interstisial berada di antara sel dan limfe berlokasi dalam pembuluh limfatik dan jaringan limfatik. Jaringan limfatik adalah suatu jaringan ikat rekular yang tersusun khusus mengandung banyak limfosit. Dua tipe limfosit yang berperan dalam respon imun adaptif, sel B dan sel. Selanjutnya yaitu 3 fungsi utama limfatik. Yang pertama yaitu mengosongkan kelebihan cairan interstisial. Pembuluh limfatik mengosongkan kelebihan cairan termasuk protein interstisial dari jaringan yang mengembalikan darahnya ke darah. Fungsi ini berhubungan erat dengan sistem CV. Tanpa fungsi ini, volume darah dalam sirkulasi tidak mungkin bisa dipertahankan. Yang kedua yaitu mentransfer lemak makanan. Pembuluh limfatik mentransfer lemak dan vitamin larut lemak A, D, E, dan K. Yang ketiga yaitu berperan dalam proses respon imunitas. Jaringan limfatik mengalami respon spesifik yang tinggi melawan mikroba dan sel abnormal secara langsung. Selanjutnya yaitu pembuluh limfatik dan sirkulasi limfe. Kapiler limfatik lokasinya yaitu di spasium antara sel. Pembuluh limfe strukturnya vena dengan dinding lebih tipis dan lebih banyak katup. Di pembuluh melewati bioelektrik banyaknya sel B dan sel T. Selanjutnya yaitu jenis-jenis limfatik. Yang pertama yaitu truncus lumbar mengalirkan limfe dari ekstremitas inferior, dinding dan viscera pelvis, ginjal, kelenjar adrenal, dan dinding abdomen. Yang kedua yaitu truncus intestinal mengalirkan limfe dari lambung, usus, pankreas, leen, dan sebagian hepar. Yang ketiga yaitu bronchomediastinal mengalirkan limfe dari dinding toraks, paru, dan jantung. Selanjutnya yaitu truncus subclavian mengalirkan limfe dari ekstremitas superior. Yang terakhir yaitu truncus jugular mengalirkan limfe dari kepala dan leher. Seperti dalam sistem sirkulasi, sistem pompa pada limfe membantu kembalinya limfe ke sirkulasi yaitu ada dua, yaitu skeletal muscle pump dan respiratory pump. Yang pertama yaitu skeletal muscle pump. Aksi pompa dari kontraksi otot sekretal yang menekankan pembuluh limfa sehingga isinya dapat naik dan masuk ke vena jugularis internal dan subclavian. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu respiratory pump. Aliran limfe dipertahankan oleh perubahan tekanan. Aliran limfe juga dipertahankan oleh perubahan tekanan yang terjadi selama respirasi. Aliran limfe dari abdomen di mana tekanannya lebih tinggi dari toraks yang lebih rendah. Ketika tekanan berbalik selama ekspirasi, katup pembuluh limfe akan mencegah kembalinya aliran balik limfe. Selain itu, ketika pembuluh limfe distensi, otot polos dindingnya berkontraksi yang membantu perpindahan limfe dari satu segmen pembuluh limfe ke segmen selanjutnya. Terdapat dalam gambar yaitu penampang irisan organ limfa. Yang pertama yaitu pul merah. Kita bisa lihat tampaknya pul merah. Yang kedua yaitu vena limfa yang berwarna biru seperti
di saluran. Yang ketiga yaitu arteri limfa. Yang keempat splenic cord. Yang kelima trocabecula. Yang keenam yaitu fonosus sinus, dan ada pul putih, dan terakhir yaitu kapsul. Selanjutnya yaitu anatomi fisiologi cara kerja sistem limfatik. Yang pertama yaitu dari paru-paru. Vena membawa darah dari paru-paru ke jantung. Selanjutnya arteri membawa darah dari jantung ke paru-paru dan masuk ke dalam kapiler limfa. Selanjutnya masuk ke pembuluh limfa, masuk ke nodus limfa, dan arteri membawa darah ke jantung, dari jantung ke seluruh tubuh, dan vena membawa darah dari jaringan ke tubuh jantung. Dan yang paling bawah yaitu jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu ini adalah contoh anatomis fisiologi limfatik. Terdapat dalamnya yaitu tonsil yang terdapat dalam mulut dan timus, dan ada pembuluh darah limfa yang terdapat di lengan, dan ada nodus limfa dan limfa kura yang berada di sumsum tulang. Selanjutnya yaitu plasma darah. Plasma darah adalah cairan bening kekuningan yang unsur pokoknya sama dengan sitoplasma. Plasma terdiri dari 92% air dan mengandung campuran kompleks zat organik dan anorganik. Yang kedua, elemen pembentuk darah. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau sel kepingan darah. Ini kita dapat melihat komponen plasma darah beserta strukturnya. Yang pertama yaitu komponen plasma 55%, yang terdapat dalamnya 90-92% air. Zat-zat yang terlarut yaitu 7-8%, yang terdapat dalamnya yaitu protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Strukturnya yaitu cairan berwarna kuning pucat. Dan komponen sel-sel darah 45%. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Strukturnya seperti di dalam gambar, dan per milimeter kubik darah yaitu 4-6 juta. Selanjutnya yaitu leukosit. Strukturnya yang di dalam gambar seperti warna dan mempunyai inti. Per milimeter kubik darahnya yaitu 4,5-10.000. Selanjutnya yaitu trombosit atau sel keping darah. Strukturnya yaitu seperti keping-kepingan pecahan. Per milimeter kubik darahnya yaitu 150-300.000. Selanjutnya yaitu komponen darah atau komponen of blood. Plasma ada dalamnya yaitu 55%. Platelets atau keping darah yaitu 1%, yang berwarna keabuan. Selanjutnya yaitu white blood cell atau darah putih itu 3%, red blood cell atau darah merah yaitu 41%. Selanjutnya yaitu eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit terbentuk diskus bikonkav bulat dengan lengkungan di sentralnya. Diameter yaitu 7,65. Eritrosit terbungkus dalam membran sel dengan meabilitas tinggi, elastis, dan fleksibel sehingga memungkinkan menembus kapiler. Selanjutnya yaitu setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin. Selanjutnya yaitu kita bisa dapat melihat gambar
contoh sel darah merah dan sel darah putih di dalamnya. Selanjutnya yaitu leukosit atau sel darah putih. Jumlahnya yaitu jumlah normal sel darah putih adalah 7.000 sampai 9.000 mm3. Yang kedua yaitu terinfeksi atau kerusak jaringan mengakibatkan peningkatan jumlah total leukosit. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap invasi benda asing, termasuk bakteri dan virus. Dan selanjutnya yaitu sebagian besar aktivitas leukosit berlangsung dalam jaringan dan bukan aliran darah. Selanjutnya yaitu trombosit atau sel keping darah. Jumlahnya yaitu 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Bagian ini merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari mekakariosit raksasa multinukleus dalam sumsum tulang. Struktur ukuran trombosit mencapai setengah ukuran sel darah merah. Sitoplasma terbungkus suatu membran plasma yang mengandung berbagai jenis granula yang berhubungan dengan proses koagulasi darah. Selanjutnya yaitu fungsi trombosit. Berfungsi dalam hematesis atau penghentian pendarahan dan perbaikan pembuluh darah yang robek. Di sini kita bisa membedakan sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan sel keping darah yaitu trombosit. Ukuran eritrosit yaitu 7,5, sedangkan ukuran leukosit yaitu 5-9. Sedangkan ukuran trombosit yaitu 2-4. Jumlah sel darah merah yaitu kurang lebih 5 juta mm3, sedangkan leukosit yaitu 7.000 mm3 dan trombosit yaitu 300 mm3. Strukturnya yaitu eritrosit yaitu tanpa nukleus dan mempunyai Hb. Sel darah putih mempunyai nukleus dan tidak memiliki Hb, dan sel keping darah tanpa nukleus dan Hb. Selanjutnya yaitu dalam segi bentuk, sel darah putih merah yaitu cakram bilonkaf, sedangkan sel darah putih tidak beraturan, dan sel keping darah yaitu tidak beraturan. Selanjutnya yaitu dalam segi tempat produksi. Sel darah merah memproduksinya yaitu susunan sumsum merah, tulang pipa, dan tulang pipih. Selanjutnya yaitu kalau tempat produksi sel darah putih yaitu sumsum tulang dan kelenjar limfa. Sedangkan tempat terbentuknya sel keping darah yaitu tidak terbentuk. Selanjutnya yaitu fungsinya. Ekrosit atau sel darah merah berfungsi untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan sel darah putih yaitu fagosit memakan kuman dan menghasilkan antibodi. Selanjutnya kalau fungsi sel keping darah yaitu pembekuan darah. Presentasi saya tentang anatomi, fisiologi, dan sistem hematologi limfatik, dan tentang plasma darah merah dan darah putih, dan keping darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.